Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, ini kelasnya udah bersih ya. Terima kasih yang sudah bertanggung jawab atas piketnya, dan terima kasih juga semua pakaiannya sudah rapi semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Untuk sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya dipimpin berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita serap, dapat kita pahami ya. Dipimpin oleh ketua kelas, maka dipimpin doa. Terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kemerdekaan kita. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siswa dimohon untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa dirjen? Siapa? Ya, ayo, boleh maju ke sini. Oh enggak, ya udah kita berdiri aja menyanyikan lagu Indonesia Raya aja. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Ibu akan absen hari ini. Yang nggak masuk siapa? Apriliani sakit. Aisyah Apriliani sakit. Iya. Udah ini aja. Sama Alfaza. Alfaza. Saya sakit juga. Alfaza mana Alfaza? Oh, Alfaza ini. Oke. Baik. Dimas Supriyadi. Dimas Supriyadi. Alfa itu. Oh, apa? Oke, baik anak-anak, nih teman kita ada yang sakit, nanti kita doakan ya. Semoga Aisyah dan Alfaza cepat sembuh agar bisa bergabung dengan kita ya. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Ini kita coba memejamkan mata ya. Kita pejamkan mata kalian.
Ini keyakinan kelas minggu kemarin kita sudah buat bahwa kita kalau pertama masuk datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, kerapihan, berdoa sebelum belajar, menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir ketika selesai belajar kita harus merapikan kelas ya. Kesepakatan yang sudah kita buat dari awal ya. Jadi nanti kalau setelah belajar kita rapikan kembali. Nah, sekarang coba kalian pejamkan mata kalian. Semua pejamkan mata. Tarik nafas kalian dalam-dalam, kemudian dihembaskan pelan-pelan. Tarik lagi sekali lagi, kita hembaskan. Ya, sekarang boleh buka matanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang gambar berapa? Oh, senang. Berarti semua senang semua ya, nggak ada yang gambarnya pusing ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita semua berarti sudah berfokus di sini ya. Kita akan belajar. Siapa yang ingat materi sebelumnya? Semua masih ingat ya? Ya, oke, bagus kalau masih ingat. Ya, kalau masih ingat. Nah, kita hari ini ada kaitannya dengan habu minallah, habu minanas, dan habu minal alam ya. Yaitu kita terhadap organisme pengganggu lingkungan nih. Nah, supaya kita terjadi serangan, tapi kita harus bijak. Jadi kaitannya dengan manusia, dengan kesehatan ya, dengan alamnya kita menjaganya ya, dengan Allah kita selalu bersyukur, itu ya, habu minallah, minanas, dan minal alam. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, maka murid diharapkan dapat menerapkan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita bisa menerapkannya. Nah, di sini ada puzzle, tapi karena ibu supaya menghemat waktu, puzzle-nya sudah ibu tampilkan. Ini ada gambar apa aja anak-anak? Belalang ya. Terus ada gambar apa ini? Tanaman. Ada lagi? Rumput. Ya, betul sekali. Ini apa? Layu. Daun yang seperti kenapa ini? Warnanya seperti kena panas ya. Warnanya apa? Kuning, oranye. Oke, ini kalian sudah bisa menebak satu persatu gambar di sini ya. Betul sekali. Di sini ada belalang, di sini ada rumput, dan kemudian di sini daunnya seperti oranye katanya, yaitu daunnya seperti karatan ya. Nah, jadi sebagian dari kalian tentunya pernah melihat tadi gambar tadi. Nah, tumbuhan atau serangga penyakit tersebut dapat merusak tanaman, bahkan mengambil nutrisi sehingga mengganggu tanaman ya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman agar pertumbuhan tidak semakin meluas dan merugikan. Dalam bab ini kalian akan mempelajari tentang OPT dan cara pengendaliannya. Nah, ibu ada pretest. Nanti boleh maju satu-satu. Nah, siapa yang mau maju nih? Siapa? Nggak apa-apa sini, nggak usah takut. Ya dari sini. Nanti klik aja dari sini. Kita mulai pretest. Nah, diklik boleh, maju aja. Diklik jawabannya. Nggak perlu jawabannya, kalau pretest semua harus 100. Maju jawab aja. Diklik itu jawabannya. Klik salah satu. Apa sih yang dimaksud dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT? A. Organisme yang membantu pertumbuhan tanaman. Apa jawabannya? Gak apa-apa, pilih aja yang mana aja. Betul, katanya betul. Digeser kursornya. Mau yang jawaban apa? Benar Bu. Boleh. B. Oke, kita klik B ya. Sepakat semua B? Ya. Wah, betul. Wah. Lagi. Neng, maju Neng. Sini nggak apa-apa. Oh, nanti next ya. Kita next ya.
Nah, kita next soal selanjutnya. Boleh klik. Nah, hama. Kenapa? Mau klik A. Ini tinggal ini. Sok klik. Terus ini Klik. Klik. Nah, salah ya, nggak apa-apa. Ya, boleh kembali. Ada lagi yang mau mencoba soal selanjutnya? Yuk, ada. Oh, semangat sini, boleh. Nggak apa-apa, yuk. Nah, ini soalnya dinaikin dulu. Nah, stop. Penyakit tanaman, jamur. Yang A, boleh diklik, boleh. Pakai mouse di sini. Set. Nah, sok klik sekali. Ya, masih zong ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Oke, nggak apa-apa, kita karena pretest, masih banyak yang nggak tahu tentang organisme pengganggu tanaman. Makanya kita hari ini belajar tentang organisme pengganggu tanaman. Ada siapa aja sih ya? Kita kenalan sama si OPT ini. Nah, di sini organisme pengganggu tanaman ada gulma sama penyakit. Gulma itu berarti adalah tumbuhan. Tadi contoh di gambarnya rumput, betul sekali. Nah, jadi gulma itu adalah tumbuhan yang mengganggu ya, yang kita tidak inginkan kalau di dalam lahan pertanian. Ada rumput, kemudian dia sama-sama berebut apa berarti? Betul sekali, berebut nutrisi. Selain berebut nutrisi, berebut apa lagi? Berebut oksigen. Oksigen. Oke, apalagi? Air, betul sekali. Terus sinar matahari. Pintar, kalian sudah bisa jawab. Kemudian ada hama. Hama ada apa tadi gambarnya? Belalang. Berarti siapa sih hama? Oh, hewan yang merugikan tanaman bisa, boleh. Ini hewan yang mengganggu tanaman, boleh. Jadi hewan yang merugikan, yang merusak ya. Nah, jadi yang dapat menyebabkan gagal panen juga ya, si ketiga ini. Terus yang satunya tadi gambar penyakit, tadi gambarnya apa? Daun yang berwarna oranye seperti karat daun. Nah, itu adalah sebab penyakit yang disebabkan oleh karat daun ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada video. Ibu akan tampilkan videonya ya. Kita tonton sama-sama. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. This is Paraphraser. Selalu berbeda hewan yang makan dan merusak tanaman itu jenisnya sangat banyak. Sebagian makan pada daun, sebagian bisa cairan untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Lalu apa akibat dari aktivitas makan ini pada tanaman? Ini saya akan membahas kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh anak. Variasi itu dasar teori yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tumbuhan adalah produsen energi kimia yang pasti akan dimanfaatkan oleh hewan dan untuk bergerak dan bereproduksi. Karena itu juga masalah jenis tanaman dikeroyok oleh bermacam-macam pemakan hewan. Mereka katakan datang atau buah-buah tidak akan sesuai dengan mereka dan buah-buah yang khas. Buah itu tidak memakan jaringan daun. Begitu juga lagi lalu plasma daun dengan mengiang dan makan jaringan serta jadi sangat sesuai daun. Mereka katakan produksi atau buah ini sama halnya dengan pengorok daun. Tetapi mereka makan dan itu juga makan biji atau buah.
Sebagian lagi akan mengkonsumsi akar dan pangkal batang tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Contoh yang terkenal adalah uret atau larva kumbang yang makan berakar. Contoh karya lain adalah nematoda yang memakan cairan atau es dan akar tanaman. Meskipun ukurannya ini tetapi daerah susah, terutama ketika populasi mereka cukup tinggi. Kami juga dilindungi oleh banyak jenis hewan pemisah, misalnya kutu api, jagung, dan banyak coban. Nah, bagi manusia, tugas melindungi tanaman ini juga tidak mudah, karena masing-masing jenis hama tersebut juga memiliki kecenderungan untuk memilih umur tanaman tertentu. Misalnya, hama lewat bibit akan menyerang bibit atau masa awal pembuat tanaman. Setelah tanaman tumbuh agak besar atau mulai berdaun cukup banyak, maka hewan semacam belalang mulai berdatangan. Ketika tanaman berbuah, maka hewan semacam belalang pula akan menjadi hama dominan. Bahkan di bulan panen pun hama semacam kumbang jalan silas ini ikut beraksi. Bahkan hingga bibit dipanen dan disimpan di dalam gudang. Artinya perlindungan tanaman itu sudah dimulai pada awal pertumbuhan tanaman hingga saat panen. Berikutnya mereka bahas cara hewan hama merusak tanaman. Cara pertama adalah dengan mendidik atau menyebar jaringan, kemudian mengunyahnya. Hewan golongan ini akan menggunakan alat multimeter. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat gambar terjadi serangan ya. Ada pertanyaan dari gambar yang Ibu tampilkan? Semua tadi tentang hama ya. Tadi gambarnya ada yang masih ingat ada gambar apa aja? Jangkrik, belalang, terus apa lagi? Ulat ya. Ya, tadi ada ulat tanah, juga ada ulat daun ya. Berbeda ya. Kalau ulat tanah itu biasanya disebutnya lundi atau uret. Kemudian tadi yang di daun adalah ulat gerayak ya. Ya, namanya ulat gerayak. Jadi dia namanya saja udah ulat gerayak, semalaman bisa langsung habis ya. Itu ulat gerayak. Nah, satu lagi videonya ini tentang kita perhatikan ya. Oh, this is because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by breaking up everything I need to get done, and I live. Halo sobat DBW, perkenalkan saya Audi dari tim DBW. Dan DBW punya program baru namanya Simultan atau Simultan Ilmu Pertanian. Pada acara Simultan ini kita akan sama-sama memulai topik-topik tentang dunia pertanian secara singkat dan jelas. Pada Simultan episode pertama kita akan memulai tentang organisme pengganggu tanaman atau biasa disingkat OPT. OPT ini adalah organisme yang berpotensi menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi tanaman kita dan juga pastinya akan sangat merugikan. Dan OPT ini secara garis besar dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang dikategorikan sebagai hama, ada yang dikategorikan sebagai penyakit, dan ada yang dikategorikan sebagai gulma. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hama. Hama adalah organisme yang menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan pada tubuhnya ini ke atas sana. Jadi ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada tanaman budidaya yang terserang hama ini bisa kalian berjelas. Misalkan daunnya menjadi berubah atau daunnya menjadi keriting. Dan yang kedua adalah kasat mata. Organisme menyebabkan kerugian tadi itu biasanya kasat mata. Misalkan kita bisa lihat itu bulu, ada orang, ada tulang, itu semua adalah hama. Tetapi tidak semua organisme yang kita temui itu bisa kita kategorikan sebagai hama. Ada beberapa atau nah, ini ada beberapa jenis seperti gabungan juga dari koke dan masih banyak lagi. Nanti di depannya suatu hari harus bisa bedakan mana yang mana yang kita kategorikan sebagai bukan hama. Oke, kita akan bahasnya. Yang kedua tentang penyakit. Nah, ini penyakit ya. Kondisi di mana bagian-bagian tertentu pada tanaman menjadi tidak normal.
penyakit, ada jamur, bakteri. Yang tidak normal ini biasanya kita lihat dari tanaman yang stabil atau pes. Yang pertama ada yang penyebab gulma. Terakhir gulma. Adalah tumbuhan yang hidupnya tidak dikendaki dan merugikan tanaman budidaya. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Tidak dikendaki dan merugikan. Yang pertama tidak dikendaki. Tidak dikendaki karena gulma ini tumbuhannya di tengah-tengah tanah budidaya kita. Misalkan kita menanam jagung di tengah-tengah tanaman jagung. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menyaksikan bahwa ada penyakit, hama, dan gulma ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari yang video yang kedua? Boleh? Ini kayaknya penasaran apa? Ya. Mau nanya? Tanya Bu ya, kalau gulma itu cuman ada berapa macam-macam? Gulma itu adalah tumbuhan yang mengganggu ya. Nah, jadi gulma macam-macam. Kalau seandainya kita nanam padi, tapi tiba-tiba di padinya ada rumput atau yang lain, itu berarti dia gulma. Kalau kita nanam cabai, tiba-tiba di lahannya ada bayam, tapi besar-besar, bayam yang besar, itu juga termasuk gulma. Jadi bukan hanya rumput. Jadi gulma itu tanaman yang tidak kita tanam, dia tumbuh liar, gitu ya. Paham? Oke, baik. Nah, kalau semua sudah paham, Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti Ibu akan bagi tugas kalian, yang satu tentang gulma, yang satu tentang hama, yang satu penyakit ya. Yang sana juga gulma, berarti yang gulma ada 2. Oke? Kita cari gulma tuh ada apa aja sih ya, kemudian hama tuh ada apa saja, penyakit ada apa saja, dan bagaimana cara pengendaliannya. Ibu akan bagikan LKM-nya, lembar kerjanya. Silakan kalian berkelompok ya, bikin mejanya menjadi kelompok boleh. Ya, ya, makasih sama-sama. Ya, makasih. Ya, silakan kalian berkelompok. Kalian mencari informasi tentang gulma, hama, penyakit, dan gulma lagi. Tuangkan di dalam LKM-nya. Silakan tulis nama kelompoknya dulu. Boleh cari gulmanya 2 saja, setiap kelompok 2 saja ya. Tuliskan gulma, hama, penyakit. Wah, mati. Enggak kenal namanya, kenalan di atas. Oke, Ibu nanti batasin waktunya 5 menit ya untuk kerja kelompok, karena nanti ada presentasi setelah ini. Ya, datang mana? Nah, boleh nanti 2 saja. Ini dapetnya apa? Penyakit ya? Iya. Boleh cari di internet juga boleh. Kalian buka di ini boleh. Penyakit pada tanaman jagung boleh nanti dicari. Cara pengendaliannya bagaimana? Ya. Nanti ditulis, nggak usah kasih gambar, nggak usah, namanya aja. Penyakitnya apa, nama umumnya ditulis, ini termasuk penyakit, isinya 2 ya. Ini gulma ya. Oke, gulma, kira-kira tadi ada apa aja gulma? Boleh bayam duri, boleh nanti ditulis aja bayam duri, terus cari di HP boleh, nggak apa-apa, sambil nyari di internet boleh ya. Ini kerja kelompok nggak apa-apa nih, saling kerja kelompok. Kesini nggak apa-apa, gabung ke sini, tarik kursinya. Nah, gabung aja. Tuh, ya. Kira-kira apa gulmanya? Di sini sebelahnya. Langsung aja. Nah, karena ini kan kita nggak keluar ya, langsung aja di sini dijawab ini gulmanya ada apa. Misalnya tadi rumput teki, boleh ditulis ini rumput teki. Dicari apa nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa.
Kalau gambar itu tidak gambar. Nggak usah, gambar nggak usah, ini nama Latin nggak usah karena kalian kan bukan faknya ya. Ini aja yang penting namanya, misalnya bayam duri, boleh bayam duri itu apa kerugiannya, berebut unsur hara, populasi nggak usah karena kita kan nggak observasi di lapangan. Caranya pengendaliannya pakai apa aja, cara pengendalian gulma gitu aja. Dapat? Ya. Oke, siap. Boleh belalang, nggak usah digambar, ini nggak usah digambar. Nama ini nggak usah, nama langsung aja, nama umum aja belalang. Terus ini termasuk nama, langsung diisi. Ya. Cara pengendaliannya bagaimana? Nggak usah digambar, nggak apa-apa, nggak usah, susah nanti kalau digambar. Nanti cara pengendaliannya gimana ya? Rumput, iya betul, rumput. Terusan bayam duri, boleh bayam duri. Nggak usah nama Latin, kan susah, kalian mah bukan faknya, nama umumnya aja. Jangan suka tadi rumput, terus itu bayam duri boleh. Ya, dapat ya.